Pas awal tahun 2025 kemarin, laptop-laptop yang Pichel bahas tuh semuanya mayoritas datang dari kubu geng merah. Yang jenisnya sendiri adalah banyakan laptop gaming. Dan oleh karena itu, Pichel mau sedikit cooling down dulu nih dengan menghadirkan sebuah review laptop konsumer dari Asus yang kali ini datang dari kubu geng biru. Tapi memang tetap di level high-end prosesornya ya. Dan kita akan coba lihat sama-sama gimana sih sebenarnya laptop ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang Pichel bilang tadi bahwa kali ini Pichel akan nge-review sebuah laptop di level consumer dari Asus, yaitu Asus VivoBook Pro 15 OLED dengan kode N6506MU. Ini MU bukan MU Glory Man United ya, ini beda nih ya. Oke. Dan spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. CPU menggunakan Intel Core Ultra 7 dengan kode 155H, dan juga dia memiliki RAM 24GB DDR5 Dual Channel 5,6 GHz, storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas 1TB, integrated GPU Intel Arc 8 Core ataupun juga dia 128 EOS dengan 12GB sharing memory, discrete GPU Nvidia GeForce RTX 4050 laptop dengan 6GB dedicated memory, dan layar Asus Lumina OLED panel dengan ukuran 15,6 inci glossy finish dengan resolusi 2880x1620 pixel atau 3K, serta refresh rate sebesar 120Hz. Untuk tampilannya sendiri, laptop ini sendiri nanti memiliki dua pilihan warna, yaitu Cool Silver yang berwarna terang dan juga Earl Grey yang berwarna agak gelap, seperti unit yang sedang Pichel review kali ini. Dari segi dimensi, laptop ini tuh punya panjang 35,6 cm dengan lebar 23,5 cm dan ketebalan 1,99 cm dan bobot sekitar 1,8 kg. Jadi laptop ini masih tergolong ringkas dan juga ringan untuk ukuran laptop 15 inci. Apalagi nih buat teman-teman yang memang sering bawa laptop ini buat kerja mobile. Sementara untuk bentuk bodinya sendiri, laptop ini tuh masih menggunakan DNA VivoBook yang terkenal dengan desain yang simple dan juga minimalis. Karena kalau kita lihat dari sisi depan, di bagian display covernya tuh cuma ada teks Asus VivoBook yang dicetak dengan silver glossy finish di area sebelah kanan. Sementara di bagian dalamnya, tampilannya hampir monoton dengan dominasi warna hitam. Tapi untungnya sedikit aksen putih dari font keyboard dan juga aksen abu-abu pada beberapa keycapnya nambah sedikit variasi lah pada area ini. Jadi kesannya itu kayak nggak suram-suram amat gitu. Sementara di bagian bawah, di sini nanti hanya terdapat sederet grill ventilasi dan juga 4 pad karet sebagai kaki dari laptopnya. Nah, kalau bicara soal build quality, maka Asus tetap memberikan chassis dan juga display cover yang oke lah, dimana dia pakai berbahan metal aluminium alloy pada laptop ini. Tapi sayangnya bagian palm rest serta back covernya ini masih menggunakan material plastik, jadi kayak agak setengah-setengah nih ya. Dan sudah tentu, flex memang masih akan tetap kita temukan di area tersebut. Tapi meskipun gitu, laptop ini sudah mengantongi sertifikasi US Military Grade dengan kode MILSTD 810H, yang artinya laptop ini dipastikan tahan banting dan siap buat diajak buat kerja keras, terutama di kondisi indoor ataupun juga outdoor. Dan memang nggak sampai di situ aja, tapi hampir di segala macam kondisi cuaca. Sementara dari sisi I/O port pun, maka laptop ini pun juga sudah dilengkapi dengan interface yang sudah kekinian lah. Sebagai contohnya, di bagian kiri di sini terdapat satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dua LED indikator untuk power dan juga charging, dan juga SD card reader dengan kode 4.0 atau yang biasa dikenal dengan UHS-2. Memiliki transfer speed hingga 312 MB per second. Sementara di bagian kanannya terdapat combo audio port 3,5 mm, satu port USB Type-C 3.2 Gen 2, satu port Thunderbolt 4, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, satu port Full HDMI 2.1 FRL, dan satu port RJ45 Gb Ethernet port, serta sebuah dedicated charging port. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat, maka laptop ini tuh memiliki port yang super lengkap. Apalagi sudah ada slot SD card-nya yang pasti bakalan berguna banget, terutama buat kita para content creator yang memang sering transfer file dari kamera ataupun juga device lain kayak drone gitu. Dan dengan keberagaman port yang tersedia, teman-teman nggak perlu lagi tuh bawa banyak adaptor terutama saat bekerja. Pichel aja happy banget karena kita nggak perlu lagi tuh converter ya. Pichel lebih appreciate begini sih dibandingin micro SD card ya. Makasih Asus, terima kasih sudah mendengar kita. Di bagian layar, maka laptop ini pun juga sudah menggunakan layar dari Asus yaitu Lumina OLED Panel Glossy Finish yang berukuran 15,6 inci serta memiliki aspek rasio 16:9 dengan resolusi 2880 x 1620 atau 3K
dengan refresh rate 120Hz dan response time sebesar 0,2 millisecond. Display layarnya pun juga sudah dilabeli dengan beberapa sertifikasi, seperti display HDR True Black 600 dan Pantone Validated 1.07. Panel layarnya itu pun diproduksi oleh Samsung nih, dengan kode ATNA 56AC02-1, yang memiliki color depth hingga 10 bit, dengan color akurasi secara specs itu ada di 100% DCI-P3, dengan brightness level di 400 nits ataupun juga bisa sampai ke 500 nits pada mode HDR, dengan kontras rasio hingga 1 juta berbanding 1. Dan di sini nanti teman-teman juga diberikan nih beberapa opsi display profile, yaitu native, sRGB, dan juga DCI-P3. Tapi memang perlu dicatat ya, bahwa profile-profile ini hanya bisa digunakan jika mode HDR-nya kita matikan. Dan untuk mengetahui performa warna dari masing-masing profile, Pichel tes nih menggunakan X-Rite Display Plus dengan 4 jenis setup, yaitu HDR, native, sRGB, dan juga DCI-P3. Hasil pengukurannya menunjukkan bahwa di mode HDR, gamut coverage-nya tuh ada di 91,7% sRGB, 64,3% Adobe RGB, dan 67,5% DCI-P3. Sementara di profile native, gamut coverage-nya ada di 90,5% sRGB, 63,5% Adobe RGB, dan 66,8% DCI-P3. Lanjut lagi di profil ketiga yaitu sRGB, di mana gamut coverage-nya tuh bahkan mencapai 100% sRGB, 71,8% Adobe RGB, dan 75,3% DCI-P3. Sementara untuk di profil DCI-P3, maka gamut coverage-nya nih mencapai 100% sRGB, 88,5% Adobe RGB, dan 99,5% DCI-P3. Dari hasil ini memang terlihat bahwa layar laptop ini punya akurasi warna yang oke banget, terutama di profil sRGB dan juga DCI-P3, yang cocok banget buat keperluan editing ataupun juga konsumsi konten, yang memang memastikan warna yang lebih kaya dan juga lebih akurat. Selain itu, screen to body ratio-nya pun juga mencapai 84% karena bezel layarnya yang tipis, di mana dia cuma 0,5 cm di bagian kiri dan kanan, 1 cm di bagian atas, dan juga 3,7 cm di bagian bawah. Dan nanti yang terakhir, layarnya pun juga sudah ditopang sama 2 buah engsel yang kokoh, yang memang disatukan dengan enclosure di bagian tengah, yang bisa dibuka sampai 180 derajat. Jadi selain punya kualitas warna yang akurat, layarnya pun juga nyaman banget buat dipakai buat berbagai kebutuhan, mulai dari editing hingga juga sekedar konsumsi konten. Ditambah lagi dengan desain engsel yang fleksibel, bikin laptop ini lebih ergonomis untuk dipakai di berbagai kondisi. Kemudian untuk input device, maka laptop ini pun dilengkapi dengan 2 input device standar dan 1 security input. Untuk keyboardnya sendiri, laptop ini sudah menggunakan full QWERTY keyboard dan sudah mengusung konsep Asus ErgoSense keyboard. Dengan komposisi keycap berukuran 1,5 cm, dengan key travel sebesar 1,4 mm, dan dilengkapi juga dengan kontur lekukan sedalam 0,3 mm yang mengimitasi lekukan ujung jari kita. Sehingga nanti diharapkan menambah kenyamanan lah, terutama saat kita menggunakan keyboard laptop ini. Ya, sepengalaman Pichel sih, emang lumayan nyaman lah menggunakan keyboard laptop ini. Baik saat Pichel pakai untuk keperluan pekerjaan, atau saat Pichel gunakan buat bikin ini skrip video buat terutama untuk channel-channel ini. Memang ada beberapa hal yang bikin Pichel agak nggak nyaman, terutama pas pakai laptop ini. Apalagi pada saat full load, yaitu suhu bodinya yang memang lumayan kerasa di ujung jari dari Pichel. Nanti memang Pichel akan tunjukin deh berapa panas nih sebenarnya suhu body di area ini. Selain itu, keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan number pad di bagian kanan yang juga sangat membantu Pichel terutama saat ada kerjaan yang berhubungan dengan angka-angka. Maklum, anak finance guys. Oh my god! Wow! Nanti di sisi feedback, memang suara ketukan dari keyboardnya nggak terlalu berasa mengganggu, karena memang masih tergolong senyap, bahkan di saat digunakan dalam kondisi intens. Dan buat penggunaan di lingkungan yang nggak terlalu terang, kita tinggal nyalain aja backlight-nya dengan tombol F4 yang memiliki 3 tingkat kecerahan. Tapi sayangnya ini cuma one zone LED, dan warnanya pun juga cuma putih aja. Jadi memang nggak ada RGB-RGB-an di dalam keyboard ini. Ya, jadi memang ini bukan laptop gaming guys, jadi nggak usah berharap terlalu aneh-aneh deh. Sementara untuk input device kedua, yaitu touchpad, di mana dia memiliki ukuran 13 x 8,3 cm, yang diletakkan agak menjorok ke sebelah kiri. Touchpad-nya memiliki permukaan yang halus, sehingga navigasi smart gesture jadi kerasa smooth dan juga lancar jaya. Selain itu, touchpad ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Asus Dial Pad yang berfungsi sebagai controller tambahan dengan beragam fungsi. Untuk mengaktifkannya pun teman-teman tinggal swap aja pojok kanan atas dari touchpad-nya ke arah tengah, sampai LED indikatornya tuh nanti menyala. Buat matinya pun juga sama aja, tinggal swap sampai LED indikatornya pun juga nonaktif. Fungsi Dial Pad ini sendiri nanti bisa beda-beda, tergantung dari aplikasi apa yang teman-teman sedang jalankan. Dan kalau memang butuh buat meregister aplikasi baru,
atau pengen buat customize function gitu buat dial pad-nya, tinggal buka aja aplikasi yang namanya Asus Dial and Control Panel. Nanti teman-teman bisa langsung otak-atik aja tuh fungsi dial pad-nya di aplikasi tersebut. Terus kalau memang teman-teman nggak mau pakai dial pad-nya sama sekali, tinggal pilih aja deh disable di aplikasi ini. Lalu tinggal tekan aja tombol save and apply. Dan dial pad-nya akan langsung nonaktif sekalipun teman-teman swap pojok kanan atasnya. Nah, balik lagi ke bagian touchpad-nya, memang clicking feel-nya ini tuh nggak bisa dibilang senyap. Tapi nggak bisa bilang juga terlalu berisik gitu. Karena memang masih menghasilkan sedikit suara klik-kliknya gitu lah. Tapi tenang aja teman-teman, suaranya memang sama sekali nggak sampai mengganggu nih. Jadi masih aman banget buat yang suka dengan ketenangan. Cuma sayangnya nggak ada shortcut buat matiin dari touchpad-nya. Jadi teman-teman harus masuk ke aplikasi My Asus, masuk ke bagian menu device setting, dan pilih tab input device settings. Terus kemudian tinggal klik aja tuh tombol lock ataupun unlock di bagian touchpad-nya. Memang agak ribet ya. Dan ya udahlah, buat teman-teman yang memang penasaran, berikut ini deh. Bisa coba tunjukin hasil dari tes keyboard dan juga touchpad di laptop ini. Check this out. Selanjutnya untuk security input, di mana laptop ini mengandalkan face unlock menggunakan IR kamera pada webcamnya. Fitur ini bekerja dengan responsif baik saat Pichel register ke Windows Hello maupun saat Pichel tes login di Windows. Dengan adanya fitur ini, proses login tuh jadi bisa lebih praktis dan efisien, tanpa kita perlu ngetik password ataupun PIN setiap kali kita masuk. Tapi memang Pichel ngerasa ini kalau fitur ini agak kurang optimal dalam kondisi minim cahaya. Sehingga terkadang butuh pencahayaan tambahan agar sistem bisa mengenali wajah dengan akurat. Jadi memang IR-nya kayak nggak IR di HP-HP gitu ya. Mungkin sedikit fine tuning lagi gitu. Masuk di bagian performa, maka laptop ini pun juga sudah menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel Core Ultra 7 dengan kode 155H. Di mana memiliki 6 performance cores dengan 12 thread, serta 8 efficient core dan juga 2 low power efficient core, dengan total 10 threads. Jadi secara keseluruhan, prosesor ini memiliki 22 threads dan dibangun di atas litografi Intel 4. Untuk clock speed-nya sendiri, prosesor ini memiliki base clock 3 GHz, dengan P-core-nya tuh maksimum turbonya hingga 4,8 GHz, serta E-core-nya tuh bisa turbonya hingga 3,8 GHz. Sementara dari sisi konsumsi daya, laptop ini pun juga punya base power 28 watt dan maksimum turbo power hingga 115 watt. Yang memang fleksibel banget untuk berbagai skenario penggunaan. Baik saat membutuhkan efisiensi daya ataupun saat kita butuh buat digeber di performa tertingginya. Prosesor ini pun juga sudah dibekali nanti dengan AI engine dari Intel, yaitu Intel AI Boost, yang mampu menangani berbagai tugas berbasis AI seperti image dan juga video processing, hingga sampai kepada AI Enhanced Noise Cancellation yang memiliki NPU hingga 13 TOPS. Ya memang 13 TOPS belum tinggi-tinggi amat lah, sehingga laptop ini masih belum bisa dibilang sebagai Copilot plus PC. Karena memang NPU-nya masih tergolong low, biasanya rata-rata kan Microsoft butuh di 40 ya kalau nggak salah, 40 TOPS. Selain itu, laptop ini juga sudah dibekali dengan RAM sebesar 24GB DDR5 Dual Channel 5,6 GHz, serta storage SSD M2 NVMe PCIe 4.0 dari Western Digital dengan kode PCSN560 yang memiliki kapasitas hingga 1 TB. Dan sistem operasinya pun juga sudah pakai Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 26100.3323 atau 24H2 ya, dimana ini adalah build number terbaru pada saat video ini kita buat. Laptop ini pun juga sudah punya akan pengaturan fan profile di aplikasi My Asus, yang ini berfungsi sebagai performance booster, dimana nanti dia akan ditawarkan 4 mode yang bisa teman-teman pilih, yaitu yang pertama full speed, performance, standar, dan juga whisper. Dan memang semuanya bisa diakses pakai kombinasi tombol Fn dan juga F. Ya ini kayak kalau dulu dibilangnya seperti apa, AIPT gitu ya. Tapi khusus mode full speed dan juga performance, dua mode ini tuh cuma bisa aktif kalau laptopnya nanti terhubung kepada arus listrik. Laptop ini pun juga sudah pakai teknologi MUX switch yang bisa teman-teman aktifkan juga di aplikasi My Asus. Sehingga teman-teman bisa tinggal pilih aja mau kayak mode ultimate yang bikin laptopnya cuma pakai discrete GPU, atau mode standar atau yang bisa dikenal dengan MS Hybrid, yang memungkinkan sistem bisa berbagi beban grafis antara discrete dan juga integrated GPU-nya. Untuk melihat performa maksimumnya, Pichel akan lakukan synthetic test
real world, dan juga gaming test, sampai idle dan stress test untuk laptop ini. Skenario masih sama aja seperti laptop-laptop sebelumnya, yaitu battery mode dengan kombinasi Windows-based performance, dan juga standard mode di fan profile, dan mode ultimate GPU di MyAsus. Sementara yang kedua adalah charging mode dengan komposisi yang mirip dengan battery mode, tetapi fan profile-nya kita set kepada yang full speed. Selain itu, laptopnya juga di-set kepada airplane mode dan Windows Defender kita matikan, untuk meminimalisir background activity yang didapat, yang dimana bisa mempengaruhi akan hasil pengujian. Dan tes kita mulai dengan Cinebench 2024 di satu kali pengujian. Maka pada waktu battery mode, dia menghasilkan skor 5717 untuk GPU, 505 untuk CPU multicore, dan 59 untuk CPU single core. Sehingga MP rasionya adalah 8,59 kali. Sementara pada charging mode menghasilkan skor 7326 untuk GPU atau naik 28,1%, 962 untuk CPU multicore atau naik 90,5%, dan 99 untuk CPU single core atau naik 67,8%. Sehingga MP rasionya adalah 9,74 kali atau naik 13,4%. Si kedua menggunakan Cinebench R23 dengan satu kali pengujian. Di kondisi battery mode menghasilkan skor 8897 untuk CPU multicore dan 1057 untuk CPU single core. Hingga MP rasionya adalah 8,42 kali. Dan pada charging mode menghasilkan skor 15586 untuk CPU multicore atau naik 75,2%, dan 1692 untuk CPU single core atau naik 60,1%. Sehingga MP rasionya adalah 9,21 kali atau naik 9,4%. Testing ketiga dengan Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian. Pada battery mode, skor rata-ratanya adalah 3606, dan pada charging mode, skor rata-ratanya adalah 6645 atau naik 84,3%. Testing keempat dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender dalam 3 kali pengujian untuk 1 frame. Pada battery mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 4 menit 42 detik. Sementara pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 20 detik atau lebih cepat 50,4%. Testing kelima dengan tes rendering pixel warna benchmark di Adobe Premiere 2020. Menggunakan Project 15 Clip 4K, format H264, dan juga preset quality 4K. Maka pada battery mode render time-nya adalah 4 menit 33 detik, dan pada charging mode render time-nya adalah 3 menit 46 detik atau lebih cepat 17,2%. Testing ke-6 dengan PCMark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini. Pada battery mode, skor yang didapat adalah 9240 untuk essential, 10444 untuk productivity, dan 9612 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 6992. Sementara pada charging mode, skor yang didapat adalah 10507 untuk essential, 10862 untuk productivity, dan 11.767 untuk digital content creation. Sehingga skor akhirnya adalah 7.909 atau naik 13,1%. Lanjut ke testing ke-7 dengan Crystal Smart buat mengetahui gimana sih kecepatan dari storage-nya. Nah, pada pengujian sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, di battery mode kecepatan membaca datanya itu adalah 4,8 GB per second, dan menulis datanya adalah 3,2 GB per second. Sementara waktu charging, kecepatan membaca datanya mencapai 5 GB per second atau lebih cepat 4,2%, dan menulis datanya adalah 3,5 GB per second atau lebih cepat 9,4%. Sementara untuk pengujian random 4 KB dengan satu tas 1 thread, di battery mode kecepatan membaca datanya mencapai 34,8 MB per second, dan menulis datanya adalah 54,5 MB per second. Sementara di charging mode, kecepatan membaca datanya mencapai 57,2 MB per second atau 64,4% lebih cepat, dan menulis datanya adalah 125,3 MB per second atau lebih cepat 129,8%. Masuk ke bagian grafis, maka laptop ini nanti menggunakan integrated GPU dari Intel yaitu Arc dengan 8 core atau 128 EOS dengan arsitektur Xe-LPG yang memiliki 128 execution unit dan 1024 shading unit. GPU nanti bekerja di frekuensi 300 MHz hingga ke 2,3 GHz dengan sharing memori default sebesar 12 GB. Selain itu juga nanti sudah terdapat discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop yang dibekali dengan 2560 CUDA cores. Dan juga sudah ada 80 AI cores dan 20 RT cores. GPU ini juga memiliki base clock 1,6 GHz dan bisa di-boost hingga 2,4 GHz. Dengan TGP hingga 115 Watt serta dedicated memori sebesar 6 GB GDDR6. Dan untuk menguji kemampuan grafisnya, kita akan lanjutkan kepada testing ke-8, yaitu GPU test rendering BMW di aplikasi Blender, dengan 3 kali pengujian buat 1 frame.
Pertama di Intel Arc, maka pada battery mode render time-nya adalah 2 menit 13 detik, sementara di charging mode render time-nya lebih cepat, yaitu di 1 menit 48 detik, atau meningkat sekitar 18,8%. Sementara pakai discrete GPU-nya, yaitu RTX 4050 laptop, maka pada battery mode render time-nya hanya 32 detik, dan di charging mode lebih cepat lagi, yaitu 27 detik, ya, atau lebih meningkat sekitar 15,6%. Kemudian untuk tes terakhir di Scientific Benchmark, Pichel juga pakai aplikasi 3D Mark Time Spy. Dan di Intel Arc pada battery mode, dia mendapatkan skor 2369 buat grafik dan 5433 untuk CPU. Sehingga skor akhirnya adalah 2587. Sementara di charging mode, skornya meningkat menjadi 2502 buat grafik atau naik 5,6%. Sementara untuk CPU adalah 10302 atau naik signifikan hingga 89,6%. Dan skor akhirnya menjadi 2822 atau naik 9,1%. Sementara buat RTX 4050 laptop pada battery mode, dia mendapatkan skor 5847 buat grafik dan 6556 buat CPU. Sehingga skor akhirnya adalah 5943. Dan pada waktu kita charging, maka skornya meningkat menjadi 8161 buat grafik atau naik 39,6%. Dan juga untuk CPU-nya menjadi 12453 atau naik 89,9%. Hingga skor akhirnya menjadi 8605 atau naik 44,8%. Nah, setelah kita selesaiin Scientific Benchmark, kita masuk nih kepada gaming test. Skenario-nya sih more or less masih sama-sama aja seperti sebelumnya, yaitu battery mode dan juga charging mode. Sementara untuk game settingnya, Pichel gunakan native resolution layarnya, yaitu 2880 x 1620 atau 3K dengan maksimum setting pada setiap gamenya. Dan game pertama yaitu GTA 5 di native resolution dan juga setting very high. Maka di battery mode rata-ratanya frame rate tuh di 58,6 dengan maksimum di 160,4 dan minimum hingga 33,7 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate-nya mencapai 93,8 fps dengan maksimum di 162,9 dan minimum di 57,5 fps. Secara rata-rata dia naik sebesar 60,1%. Yang kedua CS2 di native resolution dan juga setting very high. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 29,6 fps dengan maksimum di 31,1 dan minimum hingga 25,7 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate-nya mencapai 74,2 fps dengan maksimum di 96,4 dan minimum di 47,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 150,7%. Game ketiga Dota 2, native resolution dan juga setting best looking. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 29,6 dengan maksimum hingga 46,2 dan minimum di 17,6 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate-nya di 111,8 dengan maksimum di 145,4 dan minimum di 74,0 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 277,7%. Game keempat FC25, native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 16,3 dengan maksimum di 42,8 dan minimum 0,2 fps. Sementara charging mode rata-rata frame rate-nya di 63,8 dengan maksimum di 71,5 dan minimum di 4,7 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 291,4%. Game kelima The Sims 4 di native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode rata-rata frame rate di 91,3 dengan maksimum di 107,7 dan minimum di 2,2 fps. Sementara di charging mode rata-rata frame rate-nya di 143,3 dengan maksimum di 181,9 dan minimum di 2,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 57,0%. Game ke-6 Cyberpunk 2077, native resolution dan juga setting ray tracing ultra. Di battery mode rata-rata frame rate-nya di 54,6 dengan maksimum di 63 dan juga minimum di 43,5 fps. Sementara di charging mode rata-rata frame rate-nya di 30,9 dengan
dengan maksimum di 40,9 dan minimum di 10,8 fps. Sehingga secara rata-rata turun sebanyak 43,4%. Game ketujuh, NFS Unbound, di native resolution dan juga setting ultra. Di battery mode, rata-rata frame rate di 11,1, dengan maksimum di 18,6 dan minimum di 4,4 fps. Sementara charging mode, rata-rata frame rate-nya di 17 fps, dengan maksimum di 32,3 dan minimum di 4,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 53,2%. Game ke-8, Valorant, native resolution dan juga setting high. Battery mode, rata-rata frame rate-nya di 121,2, dengan maksimum di 165,8 dan minimum 80,7 fps. Sementara charging mode, rata-rata frame rate di 193,9, dengan maksimum di 270,7 dan minimum 78,9 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 60%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir yaitu Genshin Impact, native resolution dan juga setting high. Di battery mode, rata-rata frame rate-nya 56,0 fps, dengan maksimum di 82,5 dan minimum di 41,7 fps. Sementara charging mode, rata-rata frame rate-nya di 81 fps, dengan maksimum di 134,1 dan minimum di 16,6 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebesar 44,6%. Dari segi performa, memang Asus VivoBook Pro 15 OLED dengan kode N6506MU ini tetap solid, baik di battery mode maupun di charging mode. Tapi memang ada penurunan performa sekitar 20-50%, terutama saat kita lagi pakai baterai. Apalagi kalau teman-teman bisa lihat tadi waktu benchmark dan juga gaming test tuh berasa banget. Meski begitu, laptop ini masih memang sanggup lah buat handle tugas berat seperti rendering dan juga gaming bahkan dalam kondisi yang pakai baterai. Walaupun nggak sekencang kalau pakai charging gitu ya. Tapi memang kalau mau dapat performa maksimum, Pichal saranin harus pakai charging mode dengan fan profile yang full speed. Seperti yang sudah Pichal tunjukin tadi di awal testing. Karena bisa ningkatin skor benchmark dan juga frame rate secara signifikan. Dan untuk sistem pendinginannya pun, Asus membekali laptop ini dengan teknologi Ice Cool Pro yang mengandalkan dua kipas 12 volt dengan 103 buah bilah yang memang ultra tipis berbahan liquid crystal epoxy polymer atau bahasa gaulnya LCP. Kombinasi ini yang membuat nanti baling-baling kipas ini jadi jauh lebih ringan dan juga minimalisir akan getaran sehingga tetap efisien tanpa mengorbankan performa. Dan nanti untuk aliran udaranya sendiri, maka udara seger itu akan diambil dari bagian bawah dari laptop dan dialirkan melalui 5 buah heat pipe yang menyalurkan panas dari CPU dan juga GPU-nya. Selain itu, panas juga nanti akan dibuang melalui 3 ventilasi exhaust yang ada di sisi belakang dan juga samping dari laptopnya. Dengan sistem ini, Asus mengklaim laptop ini tuh mampu nih nanganin TDP gabungan dari CPU dan juga GPU-nya hingga total 125 watt. Dan juga menjaga performa tetap stabil untuk tugas berat seperti rendering ataupun juga gaming. Dan seperti yang sudah Pichal bahas di bagian skenario benchmarking, memang kipas pendingin ini punya 4 profil yang bisa teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan dari aplikasi My Asus yang tadi. Suara kipasnya memang tergolong senyapnya di mode whisper, bahkan di mode standar sekalipun juga masih tergolong hening lah. Tapi kalau teman-teman pakai mode yang full speed, ya udah suara kipasnya udah kayak mesin jet tempur gitu lah. Memang berisik banget. Dan buat nguji gimana efektivitas dari cooling sistemnya, maka laptop ini kembali Pichal tes nih di kondisi idle, yang kemudian dilanjutkan dengan stress test pakai aplikasi Aiden 4. Dan semua skenario-nya sama aja seperti yang benchmark dan juga gaming test yang tadi. Tes pertama yaitu idle test dengan battery mode. Di pengetesan ini sebagian besar grafik komponen terlihat stabil. Nilai CPU usage rata-rata berada di 3% dengan konsumsi daya sekitar 11,2 watt. Sementara untuk frekuensinya sendiri berjalan di 1,6 GHz. Namun untuk grafik suhunya nih kelihatan agak fluktuatif. Dengan rata-rata 69,5 derajat Celcius yang sesekali melonjak hingga 80 derajat Celcius. Kemudian setelah 10 menit, Pichal set laptopnya kepada charging mode dan grafik yang tadinya stabil mulai naik turun nih di 7 menit pertama. Pada fase ini, CPU usage-nya naik ke rata-rata 4% dan bahkan sempat melonjak hingga 25%. Konsumsi dayanya pun juga ikutan meningkat dengan rata-rata di 19,6 watt dan puncaknya mencapai 48,3 watt. Sementara itu, core clock-nya masih lumayan stabil di 2 GHz dengan pergerakan maksimum hingga 3,6 GHz. Sementara untuk suhunya sendiri, polanya memang masih mirip dengan sebelumnya, dengan rata-rata di 72,9 derajat dan puncaknya menyentuh hingga 86 derajat Celcius. Setelah pergerakan tersebut, sebagian besar grafik mulai terlihat stabil, kecuali grafik suhu yang masih menunjukkan sedikit agak fluktuasi gitu. Dan 3 menit kemudian, Pichal kembalikan laptop kepada battery mode buat diistirahatkan sebelum masuk kepada stress test. Dan setelah break sekitar 10 menitan, Pichal lanjut lagi nih kepada stress test pakai aplikasi Aiden 4. Di kondisi battery mode, suhu layarnya langsung melonjak ke 70 derajat Celcius dengan power hingga ke 38,5 watt dan core clock-nya di 2,2 GHz.
Tapi lonjakan ini hanya bertahan sekitar 4 detik aja, dan setelahnya semua grafik kembali melandai dan kembali stabil. Pada fase ini suhunya rata-rata bertahan di 66 derajat dan konsumsi daya di 25,3 watt. Sementara core clock-nya malahan turun nih ke rata-rata 1,2 GHz. Ini kalau dibandingin dengan grafik sebelumnya, pergerakannya memang lebih cepat stabil, tapi performanya juga lebih cepat turun. Kemungkinan kayaknya karena sistemnya membatasi daya agar baterainya juga lebih hemat. Sehingga bukan karena thermal throttling, tapi memang karena didesain oleh sistemnya mungkin ya, atau mungkin oleh Asusnya lah atau gimana. Dan setelah 10 menit dalam kondisi battery mode, Pichel langsung set lagi laptopnya kepada charging mode. Dan di mode ini suhunya langsung melonjak ke 90 derajat Celcius, diikuti dengan power yang naik ke 70 watt, dan core clock-nya yang mencapai 3,1 GHz. Tapi dalam selang waktu sekitar 3 menitan, performanya mulai menurun dan mengalami thermal throttling. Powernya langsung turun tuh ke 50 watt, dengan suhunya sampai ke 71 derajat Celcius, dan core clock-nya ke 2,8 GHz. Namun setelah itu powernya mulai kembali naik nih ke 70 watt yang diikuti dengan kelonjakan suhu hingga 92 derajat Celcius. Sementara untuk core clock-nya pun juga lumayan naik lagi hingga ke 3,1 GHz. Di kondisi ini tampilan grafiknya tuh agak cenderung fluktuatif, dengan nilai rata-rata tuh powernya di 64,9 watt, dan juga temperaturnya di 85,1 derajat Celcius. Sementara untuk core clock-nya relatif stabil di 3,1 GHz saja. Dan kemudian setelah total 20 menit dalam kondisi stress test tadi, Pichel hentikan testingnya dengan nilai akhir di 64,5 watt buat power, 83 derajat Celcius buat suhu, dan 3,1 GHz buat core clock-nya. Dengan total durasi pengujian selama 53 menit dan 6 detik. Sementara untuk suhu permukaan laptop pada kondisi saat battery test mode office, titik panas di sisi atas laptopnya tuh nanti menyebar pada area keyboardnya. Dengan suhu rata-rata di 42,2 derajat, dan tertinggi mencapai 45,5 derajat Celcius. Dan titik panas di sisi bawah laptop juga menyebar hampir ke seluruh permukaan backplate dari laptopnya. Dengan suhu rata-rata di 44,3 derajat dan tertinggi hingga 47,1 derajat Celcius. Lalu pada saat stress test, titik panas di sisi atas laptopnya ini masih berada di area yang sama dengan yang sebelumnya. Dengan suhu rata-rata di 45,6 derajat dan suhu tertinggi yang mencapai 51,4 derajat Celcius. Sementara di bagian bawah laptop, titik panasnya terpusat di area chip CPU dan juga GPU-nya. Dengan suhu rata-rata 45,7 derajat dan suhu tertinggi mencapai 52,5 derajat Celcius. Nah, dari serangkaian tes yang tadi, kelihatan banget kan kalau cooling system di laptop ini memang bisa dibilang ya agak cukup-cukup lah ya dalam menangani akan performa yang beringas dari isi laptopnya ini. Walaupun memang ya begitu, di battery mode memang performance-nya juga cepat turun dan stabil di level yang memang lebih rendah, yang kemungkinan buat menghemat dayanya. Sementara buat charging mode juga grafiknya lebih sering naik turun dan juga sempat thermal throttling. Walaupun akhirnya memang beberapa kali stabil, walaupun juga tetap nggak maksimal. Jadi walaupun memang sistem pendinginannya bisa dibilang oke, top marko top, tapi dia kayaknya masih kurang bisa ngehandle akan beban kerja dari maksimum laptopnya gitu. Tetap kayaknya masih lebih berasa performanya tuh masih ketahan gitu. Bahkan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi, terutama di bagian input device, memang oleh karena panas yang luar biasa, ini akan berasa lagi nih di area keyboardnya. Apalagi pas waktu kondisi full load, bagian tengah keyboardnya ini jadi titik panas yang utama. Dan ujung-ujungnya jari kita jadi mulai agak keras anget juga gitu. Bahkan agak nggak nyaman, terutama kalau kita pakai dalam waktu yang cukup panjang. Jadi memang kalau teman-teman lagi pakai laptop ini buat kerja berat, saran Pichel wajib deh siapin cooling pad atau pakai keyboard eksternal biar lebih nyaman lah buat digunakan. Pichel kayaknya udah lama ya nggak bahas cooling pad. Kayaknya sekali-sekali kita perlu lihat lagi deh gimana sih peta pertempuran cooling pad di muka bumi ini ya. Kita coba lihat aja. Masuk di bagian audio, maka laptop ini pun juga sudah dibekali dengan sepasang stereo speaker di bagian bawahnya yang sudah menggunakan teknologi Dolby Atmos dan sudah mendapatkan sertifikasi Hi-Res Audio dan jelas dituning sama Harman Kardon. Tapi sungguh amat disayangkan nih teman-teman, sederet nama-nama terkenal tadi nggak menjamin kualitas suara laptop ini memang menjadi enak didengar. Karena pas Pichel tes dengan sebuah lagu, produksi suaranya agak kering lah, rebel banget dan bassnya bener-bener ngumpet sama sekali. Jadi Pichel tuh agak nggak bisa menikmati musik ataupun film yang Pichel putar di laptop ini. Sementara untuk power audionya, di volume maksimum dia bisa menghasilkan suara hingga 106,7 desibel dengan rata-rata di 101,5 desibel. Ya memang kalau kenceng sih ya kenceng ya, cuma memang bikin sakit kuping aja kalau misalnya jangka panjang. Tapi memang kalau volumenya ada di level 50-60%, ini suaranya masih acceptable lah. Saran Pichel jangan lewat deh dari 60%. Di atas itu udah kayak nggak terlalu enak lah, terlalu kering gitu suaranya.
Dan juga selain itu, laptop ini pun sudah dibekali nanti dengan sebuah webcam yang memiliki resolusi yang agak lain dibandingkan beberapa laptop yang Pichel review belakangan ini. Dimana dia punya resolusi 3,7 megapiksel yang bisa merekam video 1440p 30 fps atau foto dengan resolusi 2560 x 1440 piksel. Mantap kan? Ini kayaknya udah sama kayak resolusi layarnya juga nih. Mantap nih. Ya memang jujur-jujur aja ya, kualitas webcamnya memang ya nggak terlalu jauh lah dengan laptop yang kemarin Pichel review, yang punya resolusi 2,1 megapiksel. Ya nggak bisa dipungkiri, itu kan cuma sekedar sensornya doang ya. Resolusi 2,1 megapiksel itu kan cuma sensornya aja gitu. Kalau memang capture-annya segitu, mau digede-gedein sampai 100 megapiksel pun juga sama aja bohong. Dan nggak bisa dipungkiri tetap berasa ada noise, walaupun kita pakai dalam ruangan yang terang benderang pun juga masih tetap kebaca ada noise-nya. Tapi kalau memang teman-teman dapat penerangan yang natural, kayak cahaya matahari gitu, gambarnya jelas masih bagus banget. Apalagi dengan sensor yang agak lumayan ya, harusnya lebih tajam lah sedikit gitu. Terus sama dengan beberapa laptop yang juga sudah menggunakan fitur AI, webcam laptop ini pun juga sudah pakai nih Windows Studio Effect, yang lumayan berguna kalau kita lagi pakai buat meeting online. Selain itu, seperti yang sudah Pichel mention tadi bagian input device, maka webcamnya pun sudah dipakein dengan AR kamera buat keperluan face unlock. Dan juga plus sudah disertakan dengan privacy cover, yang memang mau nggak mau kita harus buka tutup secara manual. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran, ya berikut ini deh, bisa coba tampilin hasil tes dari speaker dan juga hasil dari webcam laptop ini. Check this out. Yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari rekaman webcam laptop Asus VivoBook Pro 15 OLED yang sudah menggunakan setup kamera 3,7 megapiksel yang dapat merekam video 1440p 30 fps atau dapat menangkap gambar 2560 dikali 1440 piksel. Dan ini jelas lagi record di luar ruangan dengan hari yang super terang dan cerah gini. Apakah bagus? Ya mesti kelihatan sih banyak noise-nya. Dan ini juga sudah menggunakan Windows Effect ya, Windows Studio Effect. Jadi dia backgroundnya blur, dia ada kayak standar blur, portrait blur, ini standar blur, ini portrait blur, dan ini juga ada eye contact. Ini sebenarnya Jolok lagi ngeliat layar, bukan lagi ngeliat ke kamera. Jadi kalau misalnya Jolok lihat lagi eye contact dimatiin, nah seperti ini. Kelihatan ya, Jolok lagi nunduk ya, tapi kalau dinyalakan, nah eye contactnya balik lagi ke arah kamera. Ya itu salah satu fitur AI-nya sih, dan ini juga sudah auto framing, terbiasa. Dia akan mencari posisi kita di mana dan dia akan membuat dari tengah. Nah, ada motor lewat, apakah suaranya terekam? Ya, itu aja teman-teman. Thank you. Masuk lagi bagian konektivitas, maka laptop ini pun sudah dibekali dengan modul Intel Wi-Fi 6E AX211 yang pakai Wi-Fi 6E 802.11ax dengan support 3 frekuensi, yaitu 2,4, 5 hingga 6 GHz. Serta dia sudah ditandemin sama Bluetooth versi 5.3. Nggak sampai di situ aja, karena laptop ini sudah dibekali juga untuk koneksi pakai kabel, yaitu pakai port Ethernet dengan chipset dari Realtek yaitu RTL8168/8111 yang mendukung kecepatan transfer hingga 1 gigabit per second. Sehingga dengan kombinasi Wi-Fi 6E dan juga Ethernet 1 gigabit per second, maka laptop ini nggak cuma siap buat kerja aja, tapi bisa pakai juga buat streaming, gaming, ataupun transfer data, kerja di kantor, connect ke sistem, ya pakai VPN segala macam, bisa tanpa ribet, aman. Masuk di bagian baterai, maka laptop ini juga sudah menggunakan baterai internal berbahan lithium polimer berkapasitas 75.000 mAh dengan kode C41N2305. Dalam pengujian pakai PC Mark 10 dengan skenario Modern Office di battery mode, baterainya bisa bertahan hingga 2 jam 4 menit dari 100 hingga 2% kapasitas baterainya. Sementara untuk skenario gaming di battery mode, baterainya bisa bertahan 1 jam 38 menit dari 100 hingga 3% kapasitas baterainya. Sementara untuk mengisi dayanya, maka laptop ini juga sudah dibekali dengan charger output maksimum 20 volt 10 ampere atau setara dengan daya 200 watt. Saat diuji dalam mode standar di aplikasi My Asus, maka baterainya dapat terisi penuh dari 2 hingga 100% dalam waktu 1 jam 42 menit. Sementara kalau dalam mode full speed, maka baterai dapat terisi penuh dari 1% hingga 100% dalam waktu yang sama, yaitu 1 jam 42 menit.
menurut Pichel ya, daya tahan baterainya memang bukan yang paling awet. Bahkan buat dipakai normal aja, ya ampun, kok bisa ya gitu ya kan. Biasanya rata-rata kan minimal ya 4 jam lah, 5 jam gitu ya kan. Ini masa cuma 2 jam doang, ini ngapain? Ya kalau buat gaming memang lumrah ya kan, nggak sampai 2 jam tuh lumrah. Tapi buat pakai kerja masa 2 jam doang gitu kan. Ya memang kalau misalnya waktu pengisiannya sih cepet ya. Apalagi misalnya tadi mode antara standar dan full speed juga nggak jauh beda. Tapi ya gitu, dia jadinya sobat PLN banget gitu. Selama ada colokan dia happy, tapi kalau enggak, dia akan tinggalkan Anda. Bang. Kemudian untuk pembahasan terakhir soal kemampuan gimana sih upgrade buat laptop ini. Yang sebenarnya masih cukup fleksibel. Buat RAM sih sebenarnya laptop ini sudah pakai kombinasi antara 8GB DDR5 onboard dan satu lagi adalah SODIMM DDR5 yang saat ini sudah terisi dengan RAM 16GB yaitu DDR5 PC5 dengan kode 44800. Jadi kalau mau dia nggak upgrade, teman-teman tinggal aja cari modul RAM dengan spesifikasi yang sama tapi dengan kapasitas yang lebih besar. Contohnya pakai 32 tambah 8 jadi 40GB gitu. Cuma gitu, kapasitasnya memang bakal agak nanggung aja gitu, kayak agak kurang enak aja, terutama buat kita yang OCD gitu, yang kayak kan nanggung gitu, kayak gini 16 jadi 24, tambah 32 jadi 40 gitu ya. Sementara untuk storage tersedia juga 2 slot NVMe M2 yang salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe 1TB tipe 2280 alias yang ukurannya paling panjang. Dan karena slot satunya masih kosong, jadi teman-teman tinggal nambahin aja satu modul NVMe lagi ataupun langsung ganti NVMe bawaan dengan kapasitas yang jauh lebih besar. Opsi upgrade di laptop ini memang sebenarnya sudah lumayan oke lah, terutama karena masih ada satu slot NVMe yang kosong dan juga sudah ada slot yang RAM tadi. Cuma memang pilihannya agak terbatas karena cuma ada satu slot aja. Selain itu juga kapasitasnya agak nanggung, jadi mau nggak mau ya harus mengikuti RAM bawaan juga yang memang sudah tertanam. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade juga untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, laptop Asus VivoBook Pro 15 OLED dengan kode N6506MU ini adalah sebuah laptop model kantoran, tapi dengan performa yang lumayan bertenaga, apalagi buat yang sering ngerjain tugas berat kayak rendering ataupun juga gaming. Layar OLED-nya bikin visualnya jauh lebih hidup dan juga akurasi yang memang mumpuni. Jadi cocok banget buat teman-teman yang bergelut di bidang desain grafis ataupun video editor yang butuh kecepatan dan juga ketepatan warna yang jauh lebih tinggi. Tapi ada beberapa catatan yang menurut Pichel perlu kita perhatikan. Kayak beberapa part bodinya masih terbuat dari plastik, jadi kerasa agak sedikit murahan dan juga agak gampang terdeteksi flex lah. Selain itu performa saat pakai baterai pun juga lumayan turun, terutama kalau kita memang orangnya jarang pakai dekat sama colokan. Jadi kalau memang teman-teman pengen laptop ini jadi powerful, mau nggak mau wajib kudu harus mesti terhubung ke arus listrik. Ditambah lagi juga ya daya tahan banyak kalau pakai baterai doang kan sebentar banget gitu. Ya tapi yang harus bicara apresiasi adalah opsi upgrade-nya yang dimana masih ditawarkan walaupun memang agak nggak biasa aja gitu, uncommon gitu. Dimana opsi upgrade RAM-nya agak unik gitu ya. Tapi untuk NVMe-nya Pichel akui oke lah karena dia kasih 2 slot. Jadi memang buat teman-teman yang merasa kayaknya ini productivity tool banget, menurut Pichel ini deh. Karena kita masih dikasih opsi upgrade, kita mau tambah pun juga masih bisa. Nggak kayak laptop-laptop yang ultrabook yang hampir tidak ada opsi upgrade-nya gitu. Dan kalau teman-teman ngerasa ini kayaknya barang yang tepat yang saya cari selama ini, mumpung THR lagi baru mau turun gitu ya, teman-teman bisa angkut aja nih laptop ini dengan harga 22 jutaan di online shop dari Asus Indonesia yang ada di toko ijo, toko oranye, ataupun online shop favorit teman-teman sekalian. Dan kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno serta Pichel Media Group, yaitu Facebook, Twitter atau X, Instagram, TikTok, dan juga website yaitu pichelmediagroup.com. Serta jangan lupa main juga ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group seperti Pichel Main Game yang bahas soal akan game konsol, IMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, dan Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Gimana? Lu yang pakai ngedit ada masalah nggak? Biar langsung ngomong aja. Ya kan? Daripada mereka tidak tahu kondisi aslinya. Tapi